Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta sinetron Buku Harian Seorang Istri dimanapun kalian berada, balik lagi di ulasan sinetron Buku Harian Seorang Istri, dan sekaligus akan membahas prediksi untuk malam ini episode 2 Mei 2021 hanya di SCTV 1 untuk semua. Tapi sebelum lanjut, bagi kalian yang baru bergabung dengan channel Mila TV, alangkah baiknya tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya, dan nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Terima kasih. Di episode sebelumnya terlihat di sini Pasha Sari lagi menungguin Gunawan. Lalu di sana juga Pasha juga melihat ibunya yang sudah mulai sadar dan sudah mulai mau sembuh. Dia di sana sama Bu Sari cekcok lagi. Lalu Pasha di sana ngomong sama Bu Sari, "Coba Bu Sari terus terang sama saya, ini ada rahasia apa Bu Sari sama ibu saya?" kata Pasha kepada Bu Sari. Lalu di sisi lain terlihat Bu Sari mau pergi ke rumah sakit. Lalu di sana dia diocehin lagi, dimarahin sama Kelvin. Kenapa ibu sih habis-habisan terus mengurusin Bu Nawang? Itu kan punya ada anaknya yaitu Pasha. Lalu Bu Sari juga berangkat ke rumah sakit. Segala lama kemudian disingkat cerita dia udah sampai ke rumah sakit, dan di sana Kelvin juga ngomong lagi sama ibunya. Lalu di sisi lain terlihat Pasha dia menanyakan ke suster bahwa berapa administrasinya perawatan ibu saya. Lalu di sana suster ngomong sekitar 2 hari lagi uang harus ada, kata suster kepada Pasha. Lalu di sana juga Pasha juga bingung, saya harus cari uang kemana, kata Pasha sambil mikir. Lalu dia juga pergi, tiba-tiba di sisi lain dilihatin sama si Kehen Kelvin. Lalu si Kehen Kelvin juga terus menghampiri ke suster yang tadi ditanyain sama Pasha. Lalu di sana si Kehen Kelvin ngomong sama suster, saya keluarganya yang dirawat di sini yaitu Bu Nawang. Jadi kalau ada apa-apa biaya pokoknya hubungin saya, kata si Kehen Kelvin sambil dia mengambil kartu nama dan dikasihkan kepada suster itu. Lalu suster itu melihat kartu namanya si Kehen Kelvin. Lalu di sana juga si Kehen Kelvin juga berangkat. Lalu di sisi lain terlihat di sini keesok hariannya Pasha dihadang sama mobil putih. Mobilnya yaitu gak ada lain, dia adalah si Kehen Kelvin. Dan juga Pasha di sana keluar, si Kehen Kelvin juga keluar. Lalu di sana juga si Kehen Kelvin ngobrol sama Pasha. Dan di sana si Kehen Kelvin mengasihkan tanda bukti pelunasan bekas di rumah sakit ibunya, dia yang membayar. Tapi di sana si Kehen Kelvin, pokoknya kita harus sama-sama kita menghancurkan keluarga Dewa Buana, kata si Kehen Kelvin kepada Pasha. Lalu di sana juga Pasha juga tidak segampang itu dirayu oleh si Kehen Kelvin. Lalu di sana juga si Kehen Kelvin sambil menjatuhkan tanda bukti pembayaran rumah sakit ibunya. Lalu di sana juga dia pergi dan meninggalkan Pasha. Lalu di sana Pasha juga mikir dia hati-hati sama si Kehen Kelvin. Lalu dia juga pulang, sampai ke rumah dia ngomong sendiri apa maksudnya si Kehen Kelvin membayar biaya rumah sakit ibu saya. Ini pasti ada apa-apanya, kata Pasha. Saya jangan sampai terpancing, saya tahu si Kehen Kelvin itu sangat licik. Lalu keesok harinya Pasha juga langsung berangkat ke TKP di mana kejadian ibunya jatuh dari lantai 2. Lalu di sana juga Pasha sampai dan dia langsung ke atas menuju di mana ibunya jatuh. Lalu di sana dia mencari bukti, kalau ada bukti. Di sana dia ngomong sendiri, pasti ini kalau benar-benar Pak Dewa yang berbuat ini, saya tidak segan-segan akan menghancurkan Dewa Buana, kata Pasha. Tapi saya tidak mau saya diperalat oleh si Alia, si Led Atel, dan si Kehen Kelvin, kata Pasha. Saya sudah tahu maksud
si alias si Adel sama si Kelvin. Lalu di sisi lain terlihat di sini Lula juga berangkat ke TKP, dia menuju di mana kejadian Bu Nawang jatuh. Lalu di sana juga Lula juga mengambil HP dan nge-SMS kepada kakaknya yaitu Nana. Lalu di sana juga Lula masuk ke dalam dan dia menanyakan kepada yang penjaga kafe di sana, Pak, saya mau melihat CCTV di sini waktu kejadian orang jatuh di sini," kata Lula ke orang itu, tapi orang itu tidak mau ngasih tahu. Lalu di sana juga Lula juga keluar. Lalu di sisi lain Pasha di atas dia melihat Lula. "Kenapa kok Lula di sini?" kata Pasha. Lalu Lula juga turun dan di sana juga Pasha sama Lula ketemu. Lalu di sana Lula melihat cekcok sama Pasha. Dan di sana juga tidak lama kemudian Pasha sama Lula cekcok dan Lula juga disangka sama Pasha, "Kamu itu pasti disuruh kakak kamu mengikuti saya," kata Pasha kepada Lula. Lalu di sana juga tidak lama kemudian Pasha juga meninggalkan Lula sendirian. Biasanya Lula diajak bareng, ini mah enggak, langsung Pasha juga berangkat sendiri meninggalkan Lula. Lalu di sisi lain terlihat di sini Neratu membawa ustazah untuk mengajarkan ngaji Bu Farah sama Livia. Lalu di sana Livia sama Bu Farah juga alasan sudah macam-macam. Pokoknya kalau kalian tidak mau belajar ngaji, kalian akan harus keluar dari rumah ini. Dan di sana juga apa yang disuruh sama Neratu tidak bisa mungkir lagi. Dan si Brokokokroni juga harus belajar ngaji supaya rumah ini adem, kata Neratu ke Bu Farah sama Livia dan si Brokokokroni. Lalu di sana juga Neratu, siapa saja yang tidak mau belajar ngaji, pokoknya keluar dari rumah ini, kata Neratu. Lalu di sana juga Bu Farah juga sama si Livia dia belajar ngaji, tapi pokoknya tiap hari ustazah kesini aja supaya cepat bisa Bu Farah sama Livia ngajinya, kata Neratu. Lalu di sana juga Bu Farah kaget kok bisa tiap hari, kata Bu Farah ke Neratu. Lalu di sana juga ustazah, "Ya Nek," kata ustazah, "saya besok kesini lagi," kata ustazah kepada Neratu. Lalu di sana juga Neratu tersenyum dan ustazah juga pulang. Lalu di sisi lain terlihat di sini Nana sama Dewa lagi tidur. Dia di sana tidur pulas. Tiba-tiba Nana mimpi suaminya dijemput sama polisi. Jadi di sana Nana membangunkan Dewa, tapi Dewa nggak bangun dan Nana juga tidak bisa tidur dan dia ngambil wudhu sembayang. Takut jadi kenyataan mimpinya. Dia berdoa kepada Yang Maha Kuasa dijauhkan dari bahaya dan dijauhkan dari fitnah-fitnah orang lain. Lalu di sana juga Nana sudah bersembahyang, sudah berdoa, dia naik lagi keranjang dan tiba-tiba Dewa juga mimpi sama kayak Nana. Lalu di sana juga Dewa bangun dan di sana Nana bilang sama suaminya Dewa, dia mimpi Mas Dewa dijemput sama polisi. Apa yang terjadi Mas Dewa, ada masalah apa di kantor? Lalu di sana diterangilah sama Dewa. Lalu di sana Nana juga bahagia, senang karena itu cuma mimpi. Lalu esok harinya pagi-pagi Dewa juga mengatakan kepada keluarga Dewa Buana, kepada Bu Farah, Neratu semua, Livia, Roni di sana ada. Dia mengatakan kejadian yang sebenarnya bahwa Bu Nawang jatuh dari lantai 2 karena dia tahu anak Rama Buana. Lalu di sana juga dia menceritakan bahwa Bu Sari itu adiknya Bu Nawang, yaitu neneknya Salsa, kata
dewa kepada Bu Farah sama Neratu. Lalu keesok hariannya dewa juga pamitan dia mau pergi ke panti asuhan mau belajar ngaji. Tapi di sana Bu Farah dia langsung nyangangang, langsung marahin Nana. Kamu itu kan lagi sakit, dewa kamu yang nyuruh, kata Bu Farah kepada Nana. Tapi di sana dewa tidak tinggal diam, langsung memarahin ibunya. Ibu itu jangan fitnah terus kepada Nana, Bu. Saya yang mau ke sana, saya mau belajar ngaji sama Nana di panti, kata dewa kepada Bu Farah. Tapi di sisi lain Ratu ngomong marahi lagi Bu Farah. Farah, kamu kalau gitu terus kamu akan saya rukiah, kata Neratu kepada Bu Farah. Kalau kamu itu masih tidak insaf, kamu terus mitnah dan suudon sama orang lain, saya akan kamu rukiah, kata Neratu kepada Bu Farah. Dan di sana juga Bu Farah sangat kaget dan Livia di sana tertawa mendengar bicara omongan Neratu, ibunya mau dirukiah. Lalu di sisi lain terlihat di sini si Halia sileud ateul si kanelput banget, dia mendengarkan dan melihat Nana sama dia semakin mesra. Nah, itulah ulasan sinetron buku harian seorang istri sekaligus prediksi untuk malam ini 2 Mei 2021 hanya di SCTV 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada kata-kata Mimin yang balelol, kalau ada kata-kata Mimin yang salah kata, Mimin mohon maaf. Dan bila mana ada suara terdengar di luar, Mimin juga mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih.